besar, tapi dia mengatakan saya akan menghabiskan waktu saya nonton drama Korea, India, Jepang dan lain sebagainya. Serial A sampai Z khatam, sibuk melihat TikTok yang macam-macam isinya, bukan yang manfaat. Habis waktunya. Saya nggak bahas halal haram, tapi yang saya bahas bagaimana mengelola waktu. Maka ketika orang ini nggak ngelola waktunya untuk surganya, untuk akhiratnya, untuk keuntungan dunianya, maka dia rugi. Ini baru pembahasan umum ya, ini belum ceramah. Baru 16 menit. Ya, baru 16 menit, belum ceramah. Saya baru baca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti di surga itu, dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa, nanti penghuni surga itu tidak akan pernah menyesal. Jadi di surga itu tidak ada penyesalan kecuali, jadi penghuni surga itu nggak akan pernah menyesal kecuali atas satu hal. Apa itu? Ala sa'atin, sabda Nabi Muhammad SAW, ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Kalau ada satu waktu di dunia yang tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala di dunia. Jadi contoh nih ya, nanti itu dalam hadis yang lain disebutkan, ada orang tuh lihat mukmin lain yang surganya lebih tinggi, cahayanya lebih banyak, nikmatnya lebih banyak, lihat di atas sana. Terus dia nanya sama malaikat, kok dia dapat posisi lebih bagus dari saya? Dijawab oleh malaikat, ya sama kamu sebetulnya. Kamu sholawat, dia sholawat. Kamu tasbih, dia tasbih. Kamu istighfar, dia istighfar. Kamu baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tapi zikirmu lebih sedikit. Dia sholawatnya lebih banyak. Dia istighfarnya lebih banyak. Dia gunakan waktunya untuk berzikir pada Allah lebih banyak. Maka derajatnya di surga lebih tinggi. Maka saat itu nyesel, kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk sholawat lebih banyak? Kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk istighfar lebih banyak? Kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk baca Al-Quran lebih banyak? Itulah penyesalan ahlul jannah, penghuni surga, atas waktu-waktu yang berlalu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jangan heran kalau kita membaca biografi para ulama, seperti Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai Imam Nawawi itu tidak pernah membaringkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur, nggak pernah. Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah meletakkan tubuhnya ini tataja fadunuhum anil madhaji, yang dikatakan dalam Al-Quran tubuh-tubuh mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, itu dipraktekkan oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Tidak pernah lambungnya ini digunakan untuk berbaring di pembaringan. Beliau selalu dalam keadaan duduk membaca buku, duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran. Sampai-sampai beliau itu dikalahkan oleh kantuknya ketika membaca buku, maka beliau pun tertidur sebentar di atas buku. Kemudian sesaat kemudian bangun dan nyeselnya luar biasa. Kok sampai saya tadi tertidur, rugi ini, Masya Allah. Jadi jangan kaget kalau kita dengar biografi semacam seperti itu. Kenapa? Karena ini orang-orang yang paham nilainya satu detik yang terlewatkan ini kerugian. Karena sebetulnya satu detik ini bisa menghasilkan pahala yang besar. Seperti orang-orang yang bisnis, 1 menitnya terlewatkan untuk menghasilkan dolar, dinar, dirham, rubel, dan lain sebagainya, maka dia nyeselnya luar biasa. Kalau tadi saya nggak duduk sama kamu, saya bisa untung sebanyak 1.000 dolar. Ini gara-gara duduk sama kamu sekian menit, saya kehilangan 1.000 dolar. Orang yang berbisnis menghitung ya waktunya, nafasnya dengan angka uang sedemikian detail. Maka para ulama, para wali Allah menghitung angka akhiratnya pun dengan detail. Enggak mau beliau-beliau itu terlewatkan waktunya untuk hal-hal yang enggak manfaat. Seperti yang diceritakan juga, ada seorang yang makanannya itu enggak pernah dikunyah. Enggak pernah.
padahal belum tua. Ya, giginya masih utuh. Ya, giginya masih utuh. Tapi makanannya itu ditumbuk. Ya, kalau sekarang di blender, di jus itu ya. Di jus. Maka ditanya, kenapa kamu kalau makan saya lihat gak pernah makanan yang dikunyah? Jangan berdebat tentang urusan kesehatan. Ya, mungkin kita bicara, wah ini kalau di jus terus nanti kurang sehat, ini ya, gak dikunyah. Jangan bicara tentang kesehatan. Karena kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Dan ini orang-orang soleh kenapa sampai ngejus itu? Ditanya, kenapa kamu jus makananmu? Maka dijawab, saya udah cek. Diteliti betul. Kalau makan saya kunyah, sama makan saya jus, itu selisih waktunya berapa? Nah, selisih waktunya itu bisa saya gunakan untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 80 kali. Jadi daripada saya kehilangan kalimat tasbih 80 kali, lebih baik saya jus, nggak jadi masalah. Rasanya kurang enak, tapi saya dapat pahala lebih besar. Manajemen waktunya sedetil itu. Ini orang-orang soleh. Kenapa? Karena nggak mau nanti nyesel di surga. Karena di surga kalau udah nyesel nggak bisa balik lagi. Itu di surga. Apalagi yang nggak di surga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan semua berkaitan tentang masalah nilai waktu. Ya, nilai waktu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtud Durar, yang muridnya tersebar luas di berbagai penjuru dunia, yang maulidnya itu orang kenal nggak kenal dibaca, kenal pengarangnya nggak kenal pengarangnya, pindah rumah dibaca, ya, buka kantor baru dibaca, lahiran anak dibaca, Maulid Simtud Durar. Banyak qasidah-qasidah beliau, syair-syair beliau dilantunkan, ya, oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, memberikan nasihat yang indah tentang waktu. Jadi orang-orang dulu tuh yang namanya wali itu ya ngitung waktunya betul. Karena modal, waktu adalah modal. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, kalau kamu melihat ada satu orang jalan di jalan, kemudian dia bawa uang dengan nilai mata uang yang paling besar yang dikenal orang. Setelah itu dia sambil ketawa-ketawa, dia sebarkan uang tadi, sebarkan sana, terus jalan begitu terus. Itu kamu anggap orang waras atau orang gila? Kalau orang waras kan sedekah ya, nih sedekah itu waras. Ini dibuang sama ketawa-ketawa, dibakar, ketawa-ketawa. Waras atau gila? Yang keras dikit dong. Lebih baik kan kita menggila-gilakan diri kita daripada menggila-gilakan orang lain. Betul ya? Yang model begitu waras atau gila? Yang keras, yang gentle. Waras atau gila? Nah, siapa itu? Kata Habib Ali Al-Habsyi, lantas bagaimana menurutmu dengan seseorang yang dia menghambur-hamburkan waktunya, ya, menghambur-hamburkan waktunya dan dia ketawa-ketawa, waktunya nggak menghasilkan pahala, waktunya nggak menghindarkan dari neraka, tapi dia ketawa-ketawa, semisal ibu-ibu nonton drama Korea. Misal begitu, lo boleh ketawa, boleh kan ya? Ketawa nggak dilarang. Tapi permisalan ini mirip gak sama orang gila tadi? Ya, beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Bapak-bapak yang main kartu, ya, main kartu. Dolimo. Masya Allah. Udah nggak tahu kan ya? Itu zaman saya masih kecil dulu. Namanya apa? Gaplek. Ya. Plak. Terus ketawa-ketawa. Buat orang-orang yang memang tahu waktu, ini kenapa waktunya dibuang semacam ini? Kalau betul-betul menggunakan akalnya, nggak akan sia-siakan waktunya. Kok waktunya hanya untuk seperti itu? Hanya untuk seperti itu. Loh, kalau sesaat ya wajar, namanya cari hiburan. Kalau dari pagi sampai sore, ya wallahu a'lam. Namanya apa itu? Ya membuang-buang waktu. Nah, kata Habib Ali Habsyi, jangan kamu seperti orang yang tadi itu, buang-buang uang sambil ketawa. Manage waktumu, atur waktumu, karena waktu ini adalah kalau udah lewat gak bisa balik gitu. Uang kalau udah hilang masih bisa dicari, istri kalau hilang masih bisa cari ganti, suami kalau hilang masih bisa nikah lagi. Ya,
Tapi kalau yang namanya waktu hilang, kemana nyarinya? Nggak bisa. Waktu nggak pernah datang kembali. Sekali dia berjalan, lewat selama-lamanya. Ikhwani rahimakumullah. Nah sekarang kita sudah bicara 26 menit 17 detik. Ya, ini kan masalah waktu, jadi saya hitung bener. Ya, dihitung bener. 26 menit 17 detik, udah saya bahas sekian hadis Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saatnya saya mau ngasih apa ya, ancaman. Bahasa yang lebih mengerikan, ancaman. Dan kita sudah mengalaminya. Kita udah mengalaminya, tapi nggak pernah merasa terancam. Apa ancamannya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang meriwayatkan adalah pelayannya Nabi Muhammad SAW. Nggak nanggung-nanggung, 10 tahun hidup di rumahnya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat mengerti ya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar usianya panjang, berkah hartanya, banyak anaknya, meninggal masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat yang sama, amin. Nikmat itu ya, duit akeh, umur dawa, keluarga besar, ya barokah, ujung-ujungnya surga. Itu nikmatnya luar biasa karena mengabdi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'atu hatta, tidak mungkin kiamat itu datang sebelum terjadi yang berikut. Jadi kalau yang berikut ini sudah terjadi, ya enggak lama akan datang kiamat. Ini termasuk tanda-tanda datangnya kiamat. Apa ya? Hatta yataqarab az-zamanu wa takuna as-sanah kasyahr wa syahr kal jum'ah wa takunu al-jum'ah kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kal dharmah bin nar, rawahu Tirmidzi. Ini udah terjadi ini. Tapi ya enggak seperti ini, tapi sudah mulai terasa. Tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu menjadi singkat, ya menjadi terasa singkat. Nah ini udah terasa belum nih? Ya, waktu menjadi terasa singkat. Dulu saya masih kecil, nggak pernah ngomong kok cepet ya, nggak ada. Kita tuh waktu masih kecil tuh merasa, ya Allah, nunggu liburan sekolah tuh ya, kok nggak prei-prei gitu kan ya. Kalau udah libur kok nggak sekolah, bener? Sekarang baru libur kok sudah sekolah lagi, betul begitu? Baru nikah anaknya udah 5. Kok 5 anakku ya? Padahal merasa baru nikah kemarin. Terasa singkat, oh ya, waktu terasa singkat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Wa takunus sanah kasyahr. Sampai dikasih informasi detail. Nanti kalau merasa singkat ini sudah terasa. Tapi sampai yang bagian berikut ini, alhamdulillah belum ini. Insya Allah belum ya. Saya nggak merasa seperti ini. Kalau antum udah merasa seperti ini ya berarti ya cedak tenang gitu ya. Dekat sekali. Apakah itu 1 tahun rasanya seperti 1 bulan? Belum ya. Belum, setahun ya masih ya setahun tapi rasanya cepat gitu aja kan ya. Nggak seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan, 1 Jum'ah. Jadi umat Islam ini bahasanya 1 Jum'ah. Nah kita udah terlanjur satu Ahad, 1 minggu. Bebaslah bahasanya apa, mau pakai minggu, pakai Ahad, pakai bahasa yang kamu ganti terserah. Yang jelas itu 7 hari. Tapi kalau mau bilang pakai 1 Jum'ah lebih bagus. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba ditrenkan, diviralkan. Ya 1 Jum'ah gitu. Kalau kita mulai sekarang nanti 2 tahun lagi nggak ada 1 minggu.
kamu ke Jakarta berapa hari? 1 Jum'ah. Rodo aneh juga ya. Ya. Usia kandungan